Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi mata kuliah yang akan diajarkan pada hari ini adalah mata kuliah Creative Writing. Creative Writing merupakan mata kuliah yang menggali kemampuan mahasiswa untuk menulis kreatif untuk media cetak maupun media elektronik melalui pengenalan dan analisis berbagai jenis tulisan kreatif serta tahapan penulisan kreatif. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk program studi sastra Inggris dan juga mata kuliah yang mempelajari penyuntingan teks-teks fiksi dan juga non-fiksi yang wajib dikuasai mahasiswa. Hari ini kita akan membahas The Elements of Fiction. The Elements of Fiction merupakan bahasan lanjutan dari pengenalan tentang creative writing. Pada kelas atau sebelumnya yang kita sudah membahas tentang creative text dan juga introduction to creative writing. Creative text adalah sebuah karya yang difokuskan kepada imajinasi penulisnya dan juga ekspresi penulisnya dalam mengembangkan cerita dan mengembangkan karya yang akan ditulis. Creative text ditujukan untuk entertaining the readers dan juga conveying the meaningful stories. Beberapa creative text bisa juga digunakan dalam bentuk teks non-fiksi. Teks-teks non-fiksi yang berbentuk creative text ini biasanya digunakan untuk membagikan cerita-cerita faktual dan juga contohnya seperti berita. Beberapa CPNK yang akan ditujukan dalam mata kuliah creative writing seperti mahasiswa diharapkan untuk bisa memiliki pengetahuan tentang konsep penulisan kreatif. Mahasiswa juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang proses of creative writing. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang writing non-fiction dan juga writing fiction atau creating fiction. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Great. Okay, so today is, what day is today? It's Wednesday. Wednesday, yeah. Okay, Wednesday. We gathered again in this class, in creative writing class. So, who still remembers about our lessons last week? Forgot. Oh, you forgot? Okay, let me remind you then. Last week we have discussed about the introduction to the creative writing class. So I have explained to you what we are going to learn in our creative writing class. We have discussed about any kind of fiction and also non-fiction text that we will discuss in this class. So today, what we're going to discuss is the continuations from our lesson last week. Oke, semuanya masih disiapkan ya RPS dan catatannya. Jadi nanti hari ini kita akan membahas tentang the elements of fiction. Gitu. Jadi ini adalah salah satu course lessons yang ada di dalam RPS Creative Writing Class. Gitu. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke, thank you. Kita akan mulai terlebih dahulu. The elements of fiction. So, the elements of fiction, understanding the building blocks of imaginative writing. Last week, we have discussed about any types of text in creative writing. So, there are two types of creative writing text. We have non-fiction creative writing text and fiction creative writing text. Nah, jadi dua hal ini nanti akan dibagi menjadi non-fiction dan juga fiction. Nah, hari ini, minggu ini kita akan membahas yang fiction terlebih dahulu. Jadi, elemen-elemen fiction. The elements of fiction itu seperti apa yang biasanya nanti akan kalian bisa gunakan ketika kalian ingin menulis creative writing, gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya ini sebenarnya we're going to discuss a lot of fun text because this is related to fictions. Masih ingat ya fiction itu apa? Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan fiction itu apa? What is fiction? Cerita yang dibuat oleh penulis tapi di aslinya itu nggak ada. Oke. Ya, jadi itu adalah buatan ya. So the author writes the story based on their imagination. Oke, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini adalah beberapa elemen fiction. This is the elements of fiction that is usually
it exists in any kind of creative writing text. Nah, contohnya kalau misalnya di sini ada style, ada plot, ada point of view, ada karakter, ada theme, dan juga ada setting. Nah, kalau bisa kalian bisa baca di sini, mungkin ada yang bisa bantu Miss baca, boleh di atas. Silakan. Siapa? Fiction is built. Oke, silakan. Fiction is built on essential components that create a cohesive narrative. Okay, thank you so much. So fiction is built on essential components that create a cohesive narrative. Nah, jadi fiction itu dibuat dari beberapa komponen ya. Nah, komponen-komponen ini nanti yang akan kita bahas gitu. Jadi komponen elemen-elemen fiksi itu apa saja sih biasanya? Kalian kan nih di sini sebagai mahasiswa sastra Inggris, pastinya kalian sudah sangat familiar dengan berbagai macam teks, termasuk teks fiksi yang misalnya dalam bentuk buku, dalam bentuk short story, atau dalam bentuk teks media gitu. Nah, salah satu elemennya atau misalnya komponen-komponennya itu ada yang kita lihat di sini ya. Di sini ada style, ada plot, ada character, ada setting, ada theme, dan juga ada point of view gitu. Nah, silakan ada lagi yang bisa membantu baca yang di ujung sana. Silakan. This element guide the writer and engage the reader. Thank you so much. Okay. These elements guide the writer and engage the reader. Nah, jadi elemen-elemen ini saling melengkapi gitu. So they complement each other and they will be the elements and also the components that makes the text or the writing engaging to the reader. Nah, jadi kan kalian ini kan reader ya. Jadi kalau misalnya kalian membaca cerita atau kalian membaca any kind of text, pasti kan kalian ada ketertarikan lah gitu. Nah, apa yang membuat kalian suka kepada sebuah teks tertentu? Nah, itu kan karena ada elemen-elemennya, ada komponen-komponennya gitu. Oke, kalau gitu ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, bisa Miss lanjut untuk menjelaskan. Ini tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah di sini kita mulai dari plot terlebih dahulu ya. Jadi apa sih itu plot? So what is plot? Plot is the sequence of events that make up a story. Okay? So it is the events. Jadi kejadian-kejadiannya itu seperti apa sih di dalam sebuah cerita? Dalam sebuah cerita itu kan pasti ada ceritanya ya. Kalau misalnya kalian baca cerita, baca buku, baca short story, atau misalnya baca teks media aja ya, caption di social media, itu pasti sebenarnya ada plotnya karena ada sesuatu yang terjadi di situ ya. Nah, tapi di sini kita ambil contohnya yang berbentuk full story gitu, misalnya di dalam short story ataupun di dalam cerita novel atau cerita buku. Usually in plot there are three kinds of elements. So there is exposition, there is rising action, and also there is climax. Nanti selanjutnya juga ada lagi di sini. There is falling action, and then there is resolution. So there are five elements inside the plot. Oke, kita mulai dari yang sebelumnya dulu ya, dari exposition. Apa sih exposition? So exposition is the introduction of characters, setting, and conflict. Ya, jadi itu awalnya ya, perkenalan dulu. Kayak misalnya biasanya sebelum sebelum kalian masuk ke ceritanya, atau misalnya sebelum kalian mengenal atau mengerti seperti apa ceritanya, pasti kan ada perkenalan karakternya terlebih dahulu gitu ya. Atau kalian nonton film aja gitu ya. When you watch a movie, usually what will happen in the beginning of the movie? Nggak langsung tiba-tiba action gitu ya, pasti kan ada perkenalan dulu, ada introduction, ada beginningnya, ada karakternya, dan disitulah exposition terjadi. Nah, biasanya ini adalah elemen-elemen dari plot exposition. We move to rising actions. So what is rising action? Rising action is events leading to the climax. So usually after the introduction of the characters, we usually will have any kind of events or activities that will lead to the climax. Jadi biasanya kejadian-kejadian ini tuh di dalam cerita bentuknya seperti sudah move ya, move dari perkenalan karakter menjadi menjadi ya event-event atau kejadian-kejadian yang nantinya akan menjadi akan leading up to the climax gitu. Contohnya apa ya? Misalnya kalian pernah menonton
Ya, yang paling gampang sebenarnya superhero movies ya. Superhero movies itu usually memang following the traditional plot like this. Jadi biasanya ada exposition, perkenalan karakter. Lalu ada rising action. Rising action misalnya di mana superhero-nya ini discovering themselves as a superhero. Nah, itu ada rising action-nya. Selanjutnya di climax. Nah, kalau misalnya di sini climax itu adalah the turning point or most intense moment. So it is the peak moment. Jadi momen yang paling paling intens lah ya, the most intense moment gitu. Jadi climaxnya seperti apa? Nah, again, saya akan ambil contoh misalnya superhero movies gitu ya. Nah, di superhero movies itu contoh climaxnya itu peak momentsnya misalnya ketika si superhero is fighting against the evil ya, against the villain ya. Oke, nah itu adalah climaxnya gitu, karena nanti tadi ada rising action yang menuju ke climaxnya. Nah, climaxnya itu biasanya kalau misalnya superhero fighting the villain gitu. Oke, nah itu tadi ya, kalian menyebutkan villain ya, villain. Nah itu adalah salah satu elemen juga nanti akan kita lihat di dalam komponen selanjutnya. Oke, next adalah falling actions. So falling action is the consequences of the climax. Gitu. Nah, jadi falling action itu biasanya kalau sudah ada climax, kita akan agak sedikit menurun. Jadi nanti penyelesaiannya itu seperti apa sih untuk menuju kepada ending, kepada penyelesaian. Nah, itu ada yang namanya falling action. Gitu. Baru nanti kita ke resolution, closure and conclusion of the story. So it is the ending of the story. So the superhero defeats the villain, atau misalnya the superhero becomes normal again. Nah, itu biasanya endingnya ya, resolutionnya seperti apa. Oke, nah so far untuk plot kira-kira ada pertanyaan kah dari kalian sebelum kita lanjut? So far mengerti ya semuanya? Oke, good. Kalau gitu kita lanjut. Nah, ini dia characters. Oke, Miss minta bantuan lagi dong. Kira-kira ada yang bisa baca di bagian depan? Silakan. Oke. Characters drive the plot and connect with readers emotionally. Okay, thank you so much. So characters drive the plot and connect with readers emotionally. So characters are the people or the person or anything. It could be not in the form of people as well ya. Jadi karakter itu adalah a set of being, a set of elements that becomes the center of the story. Itu, nah itu adalah karakter ya. Nah, ini adalah pembagian beberapa karakter yang biasanya kita lihat di dalam story gitu. Ada yang namanya protagonis. There's also an antagonist. There are supporting characters. And then dinamikanya kalau misalnya di antara karakter itu ada yang dynamic versus static. Oke, mungkin kalian pernah dengar ya, apalagi kalian misalnya I expect you as a students of English Literature Study programs, you must be familiar with any kind of maybe movies, books, any kind of stories. You already know what is protagonist, what is antagonist, because I think before tadi ada yang mention juga tentang villain ya. Jadi villain itu biasanya masuknya ke nah ini contohnya. Nah ini ya, di sini ada so in your screen you see two characters, two people. There are two characters from a very famous movie franchise. This is also adapted from a very famous book series. I took these two characters as an example because they are the epitome of what we call as protagonist and antagonist. I think almost all of us will know because this is very popular, especially in the 2000s pop culture. Yeah, okay, 2000s pop culture. Okay, one is the protagonist and the other is antagonist. Has anyone ever watched this movie? Yes? No? Okay, can anyone raise your hand? Okay, please. Have you watched this movie? I have. You know these characters? Yes, I have.
Who are they? The protagonist is Harry Potter and the antagonist is Lord Voldemort. Okay, thank you so much. Okay. Ya, yang lainnya tahu juga ya? Oke, ini adalah Harry Potter dan juga Lord Voldemort. Ya, ya itu tadi. Jadi Harry Potter dan Lord Voldemort ini menjadi contoh gitu ya, the epitome of what we call as protagonist and antagonist, karena mereka tuh sangat-sangat typical hero versus villain gitu ya. Harry Potter sebagai hero-nya, sebagai protagonis, Lord Voldemort sebagai villain-nya atau antagonis gitu. Kalian sudah nonton filmnya dari yang pertama sampai yang terakhir? Sudah baca bukunya juga? Karena sebenarnya harusnya sih baca bukunya dulu. Ayo. Kalau baca buku kurang ya. Ya, oke, ini dia protagonis dan antagonis. Nah, selanjutnya adalah setelah karakter itu kita bisa masuk ke setting. Ya, setting itu adalah the environment where the story takes place. Gitu. Jadi any kind of setting ya. It could be place, it could be time, it could be apalagi macam-macam setting ya. Kalau misalnya latar belakangnya gitu, latarnya di mana sih, kapan dan di mana gitu, seperti itu. Place, for example, is it physical location? It could also be about the world building. Biasanya kalau misalnya we're talking about world building, we're talking about fantasy stories. Ya, ada yang suka fantasy stories? Yes. Any kind of fantasy stories apa ya biasanya terkenal ya? Harry Potter juga fantasy stories ya maksudnya. Ya. Atmosphere, okay. Mood or tone set by the environment. Nah itu jadi biasanya misalnya is it a gloomy mood, is it a dark mood, or is it a happy mood? Nah usually when you read novels or when you watch a movie, you will be introduced at least at the beginning about the setting. Jadi misalnya biasanya kan ada dulu tuh, apakah misalnya kita langsung saja deh horror movies. Nah itu biasanya moodnya seperti apa tuh kalau horror movies? Dark, oke. Kalau misalnya romance movies atau romance stories, moodnya happy. Okay, it could be happy or it could be sad. Okay. What about fantasy stories like Harry Potter? What is the mood? Gloomy? Okay, it is gloomy, but sometimes it could also be maybe dark or comedy. Dreamy, okay, dreamy, yeah, okay, comedy movies. The mood would be like fun, okay, funny, yeah. Okay, and then another type of setting is the time. So setting of time, historical era, time of the day, and also any kind of season. Okay, yeah. So far, after the characters and the setting, do you have any questions, or we could continue? Okay, we could continue. Okay, so this is the theme, the central message. Usually, when you are faced with stories, with any kind of stories or facts, usually fictional stories, you will at least be finding the central message of the stories. Nah, for example di sini ini saya sebutkan beberapa yang familiar atau yang mayoritas saja ya. Misalnya kita bisa menemukan central message-nya seperti love, seperti friendship, seperti self discovery, seperti sacrifice, ataupun good versus evil gitu. Nah kalau misalnya good versus evil tuh sebenarnya ya yang paling apparent atau misalnya bisa kalian temukan di dalam ya tadi ya, contohnya Harry Potter ataupun di superhero stories gitu, karena jelas sekali terlihat good versus evil-nya gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang ada di point of view gitu ya. Point of view ini adalah the lens of the story. So it is how the story is viewed. So for example,
you are a reader ya, kalian adalah pembaca. Ketika kalian membaca sebuah story, misalnya cerpen ataupun misalnya novel, nah itu kan ada yang namanya point of view ya. Point of view-nya itu seperti apa sih? Nah ini ada contoh-contohnya, seperti ada first person atau point of view dari orang pertama. Lalu ada juga second person. Selanjutnya ada third person limited dan third person omniscient gitu. Nah sebenarnya kalau yang paling jarang itu biasanya di second person ya, karena kalau misalnya second person itu sometimes jadinya lebih interaktif kepada readernya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Jadi kita bahas dulu elements dan komponennya, baru nanti mungkin minggu depan kita akan lihat ya contoh-contoh langsung kalau misalnya setiap teks itu berbeda-beda point of view gitu. Oke. So this is the point of view. It determines how the story is told. Nah, oke, sebelum kita move ke style, ada pertanyaan dari kalian atau sudah mengerti sejauh ini? Oke. Ya, selanjutnya adalah style. Jadi style di sini it refers to the way the author uses language to tell the story. Nah, contoh-contohnya di sini mungkin ada yang bisa bantu Miss baca dari bawah. Silakan. Siapa? Saya boleh. Oke, boleh. Yang pertama diction atau word choice, and then syntax, sentence structure, tone, the author's attitude toward the subject, and the last one figurative language, use of metaphor, simile, and symbolism. Oke, thank you so much. So this is the style ya. Jadi bagaimana sih seorang author itu menggunakan bahasa atau menggunakan diksi, menggunakan pemilihan kata-kata untuk menceritakan ceritanya. Nah biasanya kalau misalnya apa ya? Mungkin perbedaan yang paling mencolok kalau kalian membaca cerpen dan kalian membaca teks di dalam media atau misalnya seperti online news gitu ya, kalian membaca berita gitu, itu kan pasti akan berbeda ya bahasanya ketika kalian membaca cerita dengan membaca berita di media gitu. Pasti mana yang lebih formal? Di media ya, berita ya biasanya. Nah itu karena dibangun adanya style si author. Jadi diction, word choice itu atau misalnya syntax, sentence structure, tone, the author's attitude, dan juga figurative language. Nah, figurative language ini nanti akan berhubungan dengan mata kuliah sastra lainnya, mungkin di dalam poetry ataupun misalnya di dalam prose. Nanti kita akan belajar juga gitu. Bagaimana sih figurative language itu, contohnya seperti apa, dan bagaimana kita menggunakannya di dalam membuat sebuah teks. Oke, next. Nah, Nah di sini sebenarnya the interaction of elements ya. Jadi contoh-contohnya gitu. Kalau misalnya kita lihat fiction, di sini hari ini kita akan fokus ke fiction terlebih dahulu ya. Jadi nanti bisa akan meminta kalian untuk membuat karakter kalian sendiri gitu. Jadi kalian akan membuat karakter berdasarkan elemen-elemen atau komponen-komponen yang tadi sudah kita pelajari. Nah contohnya misalnya di sini fiction. Kalian tentukan dulu nih, kalian mau ceritanya tentang apa sih, temanya atau misalnya cerita besarnya gitu tentang apa. Kita ambil contohnya misalnya fantasy aja ya, fantasy stories yang I think all of us are familiar with fantasy stories. And then we set the plot. Nah plotnya seperti apa? A hero's journey. Misalnya kalian punya karakter. Nah nanti plotnya itu pasti akan berhubungan dengan karakter. Di sini karakternya ada brave hero and the cunning antagonist. The point of view-nya third person limited. Jadi kalian mau membuat cerita third person-nya, point of view-nya third person, lalu kalian menciptakan karakter kalian sendiri. Ini nanti ada karakter hero sama karakter evil, karakter villain-nya gitu ya. Adakah yang sudah pernah membuat cerita? Dikit ya, kalian di mana? Kalian post di sosial media cerita buatan kalian? Ya. Nah itu, lalu selanjutnya settingnya misalnya di mana, Magical Kingdom atau misalnya biasa fantasy stories itu di mana lagi, medieval era ya. Oke. Atau mungkin science fiction. Nah science fiction itu bisa fantasy juga ya. Kalau misalnya kalian ingat minggu lalu kita sempat membahas genre sedikit, science fiction itu bisa termasuk ke dalam fantasi juga. Contohnya mungkin Star Wars atau Star Trek,
Film-film science fiction, cerita-cerita science fiction. Saya yakin pasti kalian juga sudah tahu semuanya. Lalu ada temanya dan ada stylenya itu. Jadi nanti mungkin Miss akan meminta kalian untuk membuat cerita kalian sendiri gitu, atau kamu mungkin nanti per grup aja, atau misalnya in phase seperti itu. Jadi kalian ciptakanlah berdasarkan imajinasi, because this is creative writing class gitu. Oke. Ya. Nah, sebelum itu mungkin ada pertanyaan dari kalian sebelum dilanjutkan? Tidak ada? Oke. Sebentar. Oke, nah ini adalah exercise for practice ya, itu tadi ya. Nanti mungkin kalian akan dalam bentuk grup atau misalnya events, kalian akan menciptakan creating your own characters. So you will write a paragraph, setidaknya paragraph introduction dulu. Kalian perkenalkan karakternya seperti apa, kalian perkenalkan settingnya di mana, gitu, settingnya kapan, gitu. Nah itu mungkin nanti untuk next week saja ya. Nah, di sini ada beberapa common struggles and tips. Jadi kalau misalnya when you are writing your own stories or when you are writing your own characters, sometimes you will overcomplicate the plot. Pastikan kalian you have a lot of ideas inside your head, inside your mind, and you want to write everything. Nah, you don't have to overcomplicate the plot. Nah, jadi caranya adalah kalian harus making an outline terlebih dahulu. Jadi kalian filterin dulu deh, kalian mau membuat cerita seperti apa gitu. One dimensional characters. Nah, biasanya kalau misalnya kita membahas hero versus evil, itu biasanya kita akan membuat cerita yang one dimensional characters. Jadi misalnya satu karakter terlalu baik, satu karakter terlalu jahat gitu. Nah, yang menariknya adalah sebenarnya kalian bisa explore. Jadi karakter baik ini pun misalnya mungkin memiliki kesalahan gitu, atau karakter yang jahatnya nanti akan punya redemption arc. Jadi misalnya dia akan menjadi baik in the end. Nah, gitu. Jadi you have to explore your own characters. Jangan membuat one dimensional character. Nah, yang ketiga adalah inconsistent tone or style. So you write inconsistently in terms of, for example, at the beginning of the story you write in a happy mood, but in the end you change it into a very dark mood. Nah, itu kan inconsistent ya jatuhnya. Jadi kalian harus tentukan in the beginning, from the beginning, what kind of stories, what kind of mood and tone that you want to tell the readers, that you want to tell the audience. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa tipsnya ya. Jadi misalnya untuk developing a clear storyline, making the characters relatable. Nah, seperti tadi ya, sebaik apapun karakter kalian, you have to make or you have to give them at least a mistake, so you can make them human. Stay true to the chosen point of view and plot. Nah, itu tadi ya. Jadi you have to stay true from the beginning until the end. What kind of tone and what kind of mood that you want to set the story in. Okay, so this is the homework, the group work that I would like you to make. Write your own characters. I think you will be working in group. Yeah, is it okay? Okay, so you're going to write a one-page story incorporating all the 6 elements, and then you have to be prepared to share it in the next class, in our next class. Okay? Any question? Oh, oke, silakan. Untuk temanya bebas ya, Miss? Yeah, the theme you can discuss it with your own group. Okay?
Per kelompok berapa orang? I think 3 people inside one group. Sama kalau di presentasinya menggunakan Canva atau Yeah, I think it's good if you use Canva. Okay. Any other questions before we close the meeting for today? Ini untuk presentasinya minggu depan ya, Mas? Yes, you will be presenting each group next week. Okay, if there are no other questions, I think our meeting is, I'm going to conclude our meeting today. Thank you so much for coming. If you still have any questions, you may ask me through the message, or you can also reach me at email. Okay, thank you so much. I hope you get the lessons about the elements of fictions that we discussed today, and then I hope you prepare your presentation for next week. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.